Oke ya adik-adik, sekarang kita masuk ke SKL yang ke-9, yaitu tentang garam hidrolisis. Kita masuk dulu ke jenis-jenis garam. Ya, garam itu ada yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contoh adalah NaCl. NaCl berasal dari NaOH dan HCl. Ini adalah asam kuat, ini adalah basa kuat. Jadi garam NaCl itu berasal dari asam kuat dan basa kuat. Yang kedua, K2SO4. Itu berasal dari KOH dan H2SO4. Ini basa kuat, ini asam kuat. Nah, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu tidak terhidrolisis dalam air. Nah, garam ini jika dilarutkan dalam air, larutannya akan bersifat netral. Kedua adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Sekali lagi, asam kuat, basa lemah. Contoh, Na4Cl berasal dari HCl dan Na4OH. Ini adalah asam kuat, ini adalah basa lemah. FeSO4 berasal dari H2SO4, FeOH 2 kali. Ini adalah asam kuat, ini adalah basa lemah. Nah, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah akan terhidrolisis bagian dalam air. Nah, jika garam itu dilarutkan dalam air, larutannya akan bersifat asam. Jadi akan mengikuti yang kuat. Yang kuat tadi kan asam kuat, maka larutannya akan bersifat asam. 3. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contoh, CH3COONA itu berasal dari CH3COH plus NaOH. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat. NaCN berasal dari HCN dan NaOH. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat. Nah, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat akan terhidrolisis sebagian dalam air. Ya. Jika garam tersebut dilarutkan dalam air, larutannya akan bersifat basa, ngikutin yang kuat, yaitu basa kuat, dia akan bersifat basa. 4 sekarang. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contoh, CH3COO N4+. Itu berasal dari CH3COH dan N4OH. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa lemah. FeCN3 berasal dari FeOH 3 kali dan HCN. Ini adalah basa lemah, ini adalah asam lemah. Nah, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah dikatakan terhidrolisis sempurna dalam air. Ingat ya, yang berasal dari lemah dan lemah, dia akan terhidrolisis sempurna. Jika garam berasal dari asam lemah dan basa lemah dilarutkan dalam air, larutannya akan bersifat asam jika Ka-nya, tetapan asamnya lebih besar daripada Kb atau tetapan basa. Dia akan basa kalau Ka lebih kecil daripada Kb. Akan netral jika Ka sama dengan Kb. Lanjut. Sekarang kita masuk ke pH dari asam lemah dan basa kuat. Ingat ya, kita akan hitung pH-nya dari asam lemah dan basa kuat. Untuk garam yang mengandung 1 ion sisa asam lemah, contohnya ini KCN, NaF, NaCH3COO, jadi yang asam lemahnya itu 1, ya. Ingat, asamnya lemah, basanya kuat, maka dia akan bersifat basa. Maka ini konsentrasinya konsentrasi OH-. Sama dengan akar KH dikalikan M garam. Ini persamaan konsentrasi OH-nya. KH adalah KW per Ka. Ya, ini tetapan air, ini tetapan asam. Maka konsentrasi OH-nya dinyatakan dengan akar KW per Ka kali M garam. Itu adalah jika ion sisa asamnya adalah 1. Sekarang kalau ion sisa asamnya adalah 2, contohnya BaCN2, CaCN2, CH3COO2 kali Ca dan seterusnya, tinggal konsentrasi OH-nya ini muncul angka 2. Begitu juga di sini muncul angka 2. Sekarang garam dari basa lemah
dan asam kuat. Untuk garam yang mengandung 1 ion sisa basa lemah, jadi ini perhatikan, ini basa lemah, ini 1, ini basa lemahnya juga 1. Ingat, perhatikan basa lemah asam kuat, ini dari HCl. Karena yang kuat adalah asamnya, maka ini H+. H+ adalah kalau 1 ion sisa basa, ya, adalah akar KH kali M garam, atau KH-nya diganti KW per KB kali M garam dalam bentuk akar. Ini adalah tentang rumus-rumus garam hidrolisis. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, sekarang soal nomor 14. Garam kalium asetat CH3COOK dapat dibuat dengan mereaksikan 20 ml larutan asam asetat 0,5 m dan 20 ml larutan kalium hidroksida 0,5 m dengan reaksi bla bla bla. Besarnya pH larutan setelah dicampur adalah, perhatikan, CH3COOH plus KOH akan menjadi CH3COOK plus H2O. Mula-mulanya adalah CH3COH-nya adalah 20 ml 0,5 m. Tinggal kita kalikan. 20 kali 0,5 adalah 10. Jadi mula-mulanya 10 mmol. KOH-nya juga 20 ml 0,5 m. Kita kalikan 10 mmol. Maka yang bereaksi adalah ini 10, ini 10. Ini yang nanti terbentuk 10, terbentuk 10. Di akhir ini habis terbentuk 10, terbentuk 10. Nah, yang ditanyakan adalah pH-nya. Perhatikan. Karena campurannya adalah garam dengan air, maka terjadilah hidrolisis. Karena hidrolisis dari asam lemah basa kuat, maka OH-nya adalah akar KW per Ka kali M garam. Sama dengan KW. Berapa KW-nya? 10 pangkat min 14. Ka adalah 10 pangkat min 5. Berapa M garamnya? Perhatikan. M garamnya adalah mol per volumenya. Berapa molnya? 10 milimol. Berapa volumenya? Adalah 20 mili ditambah 20 mili. Berarti 40 mililiter. Menjadi mili sama mili habis, menjadi seperempat. Seperempat adalah 2,5 kali 10 pangkat min 1 mol per liter adalah M. Maka menjadi kali 2,5 kali 10 pangkat min 1. Maka menjadi akar 2,5 kali 10 pangkat min 10. Ya. Atau sama dengan akar 2,5, atau kita ganti gini aja, 25 kali 10 pangkat min 11. Berarti 5 kali 10 pangkat min 5,5. Nah, yang ditanyakan adalah berapa pH-nya. Kita cari pOH-nya dulu. Berarti min log OH min. Berarti min log 5 kali 10 pangkat min 5,5. Menjadi 5,5 min log 5. Berarti pH-nya sama dengan 14 min pOH. pOH-nya adalah 5,5 min log 5. 14 dikurangi 5,5 adalah 8,5 plus log 5. Jadi jawabannya adalah 8,5 plus log 5. D.